triple X, garis datar X, garis datar 77 gitu. Ketentuannya kalau kalian perhatikan di sini, dua karakter pertama yaitu XX untuk menentukan kota asal. Berarti yang ini ya, SO. Ini, dua karakter pertama kan? Berarti SO ini adalah kota asal kodenya. Ingat ya. Yang kedua, satu karakter ketiga yaitu X untuk menentukan kelas. Kalau karakter ketiga berarti yang mana? 1, 2, 3 yang C ya. Ini pengenalan dulu sebelum nanti kita masuk ke rumus ya, supaya kalian nggak bingung. Satu karakter kelima untuk menentukan jenis kamar. Kelima berarti mana yang 5? 1, 2, 3, 4, 5 yang D ya. Huruf D ini adalah jenis kamar, ingat ya. Terus yang dua karakter terakhir untuk menentukan nomor urut tamu, berarti yang ini 01. Ini adalah nomor urut tamu kodenya. Oke, jadi sudah tahu semua kodenya kan? Pembagian kodenya udah saya jelaskan tadi. Nah, kedepannya kita bakal mengerjakan masing-masing kolom berdasarkan ketentuan. Oke, ini sudah ada petunjuk ya. Kita diminta menggunakan fungsi logika. Logika itu rumusnya apa? If. Kemudian dua karakter pertama letaknya di mana? Di kiri. Berarti pakai apa? String left. Betul. Berarti if left ya. Nah, wah gitu caranya. Cara mendeteksinya. Betul ya. Betul banget. If left. Nah, setelah itu apa lagi? Kita klik kodenya lalu titik koma 2 ya. Oke, sudah. Oke, sama dengan tanda petik SO, Tikom. Oke. Maka Solo. Tikom, Habis itu ya titik 2 JK, terus titik 2 lagi, terus yang itu baru terus itu Jakarta petik 2 Tikom, baru lanjut lagi yang tadi petik 2 PD, baru petik 2 lagi, terus itu petik Bandung, terus petik 2 lagi, yang terakhir sampai kayak gitu sih. Semarang sama ME Medan gitu ya kak ya? ME gitu ya, kayaknya gitu sih. Kemarin udah lama juga nggak belajar if. Kurang if left bagian mana? Itu kan jadi kopas rumus lagi dari awal Pak yang itu. If left. If left, kemudian ini kan udah Solo, kemudian if left lagi Pak. Di sini berarti ya? Oke. If left. Sama dengan JK, maka Jakarta. Kemudian dengan JK, gitu ya. maka Jakarta, kemudian if left lagi. Sini ya. Oke, maka BD. Maka Bandung. Kemudian if left lagi. Maka Semarang. Gitu kan? Ya. Nah, di bagian sini itu Medan, Pak. Terakhirnya. Selain itu Itunya Medan aja Pak, langsung aja ya ke itunya. Langsung begini ya. Oke, gini nah, ya. gitu. Ya. Oke. Terus balas kurungnya? Langsung enter aja. Langsung enter otomatis nanti dia ya. Oke deh, sip. Ya. Oke, kita coba dulu ya. Tes. SO Solo ya. Kemudian ME Medan, JK Jakarta, BD Bandung, Solo, Semarang. Betul. Kolom lama tinggal diisi dari perhitungan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Oke. Kolom kelas diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel kelas dan potongan. Jadi di sebelah sini ada tabel bantu namanya tabel kelas dan potongan nih. Ini guys, ini tabelnya. Ini nanti akan jadi acuan kita untuk mengerjakan soalnya di sebelah. Nah, jadi nanti kita isi di sini kelasnya berdasarkan tabel bantu yang ada di sebelah. Gitu. VLOOKUP. Meet ya. Oke, kenapa meet? Coba. Nah, kita lihat di sini ya guys ya. Coba, supaya nanti kalian yang belum paham bisa dapat materinya. Satu karakter ketiga untuk menentukan kelas kan. Jadi kita pengen ngambil yang ini loh guys, yang huruf C. SO tadi kan sudah kita ambil untuk bagian kota asal kan. Nah, sekarang yang C ya. C, A, B, C, A, D ini kan. Nah, ini yang bagian tengah ini adalah kode kelas. Jadi kalau misalnya kita mau akses bagian tengah, maka kita pakainya rumus meet. Ya kan? Klik di kode kamarnya. Nah, kemudian titik koma. Start name-nya berapa guys? Dari kode tadi? 3. Betul. Saya jelaskan ya. 3 itu didapat dari perhitungan awal kode sampai ke kode yang dimaksud. Karena kode yang dimaksud adalah C, jadi kita hitung dari S ya.
1. 0 ini hitungan kedua, C hitungan ketiga. Ya kan? Jadi kita pilih 3 sebagai start num. Kemudian titik koma, lalu num charge. Ada berapa karakterkah yang mau kita ambil kodenya? 1, betul. Jadi kita input 1 karena C itu hanya 1 huruf, ya. Lalu balas kurung. Kemudian setelah kita sempurnakan rumus Smith-nya, apalagi yang kita lakukan, guys? Iya, tikom, lalu blok tabel bantu. Oke, kita ke sebelah ya di tabel bantu. Yang mana tabel bantunya, guys? Ada 2 di sini. Tabel 2. Oke. Kita blok dengan headernya atau cukup isinya saja? Semuanya. Oke? Sudah, lalu kita F4. Kemudian setelah F4, titik koma, lalu kolom keberapa yang mau kita ambil? Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kenapa 2? Karena kita pengen ngambil kelas gitu kan. Nah, jadi dia kolom kedua gitu ya. Titik koma dulu ya. Lalu apa ini? False or true? 0. Ya, 0 juga boleh ya. 0 itu sama dengan false. Lalu kita balas kurung. Enter. Kita coba cross check dulu ke bawah apakah jawabannya benar. Kelas 2 ya. C itu kelas 2. Coba. C kelas 2. Oh iya benar ya. Ada 2 kelas 2 di sini. Oh, harusnya di sini bikin kelas 3, salah soal nih. Saya sempurnakan dulu soalnya ya. Oke. C itu kelas 3. Nah, betul ya, berubah sendiri kan jadi kelas 3. Kemudian di sini A kelas 1. Betul. B kelas 2. Oke, terus apa lagi satu? D itu VIP. D VIP, betul. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Lanjut lagi ke jenis kamar nih guys. Ayo, kolom jenis kamar ini diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika karakter kelima dari kode kamar adalah D double, S single, K khusus. If, mid lagi. Oke, lalu kita klik lagi kan kodenya di sini. Titik koma, mana yang kita ambil? Star name-nya yang mana? Coba saya perlihatkan lagi biar kalian gak bingung tuh. 1 karakter kelima untuk menentukan jenis kamar. Nah, berarti yang ini kan D. Huruf D kan? Itu karakter kelimanya. Berarti dia hitungan keberapa? 5. Oke, 5. Kemudian berapa karakter? 1, betul. Balas kurung, kemudian apa lagi? Sama dengan ya. Oke, petik apa? Jika kita pengen mengambil karakter kelima ya di dalam kode kamar ini sebanyak 1 karakter yaitu D. Nah, maka apa? Maka tanda petik double. Jadi double ini adalah penjelasan dari kode D-nya. Oh, kopas rumus aja biar nggak capek ya. Nih, saya kopas rumus D. Ctrl C, lalu Ctrl V. D kita ganti dengan S, lalu penjelasannya kita ganti dengan apa? Single. Oke. Lalu terakhirnya tikum apa? Khusus. Khusus ya. Kita balas kurung berarti ya. Dah. Coba kita enter dulu guys ya. Double. Double itu kalau D benar ya. Ini di sini D kan. D double betul. S single. K khusus. Yeay. Kita lanjut lagi nih ke tarif kamar. Tarif kamar ketentuannya diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel tarif kamar. Ini tabel bantunya di sini nih guys. Jenis kamar, kelas, tarif kamar. Modelnya kayak kemarin tuh. Ingat yang kita kerjakan kemarin? Jadi ada single, double, khusus gitu kan. Nah, tiap-tiap jenis kamar itu ada kelasnya yang kembar. Mulai dari kelas 1 sampai kelas VIP semuanya ada. Masing-masing kamar ya. Ada kelasnya yang sama persis tapi tarifnya beda-beda. Nah gitu. Jadi kita harus melakukan apa? Divine name ya. Divine name. Yang mana yang mau kita divine name dulu? Di blok range single. Maka saya blok yang ini aja ya. Oke, saya klik kanan. Kemudian kita pilih divine name. Divine name ini gunanya untuk namain tabel. Jadi kita boleh kasih nama apa ini? Misalnya single aja ya, kasih sama aja. Kasih sama dengan nama ini biar nanti enak kita aksesnya. Oke? Jadi divine name ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk memanggil area range yang kita blok di sheet berbeda
Agar ketika nanti kita mau membacanya, nggak perlu bolak-balik ke sheet tersebut. Cukup panggil pakai workbooknya saja. Diketikkan aja kata single, nanti dia akan muncul dalam bentuk workbook yang bisa kita double klik atau kita aktifkan. Sehingga nanti itu sama saja dengan kalian memblok areanya tadi. Dan kelebihan dari cara ini ya, menggunakan divine name, kalian nggak perlu lagi pakai F4 karena dia sudah langsung mengunci di sini kan. Ada F4-nya langsung kan, absolute. Nah, otomatis sudah terkunci gitu. Ini kelebihannya. Oke. Terus setelah itu apa lagi? Range double. Sama ya berarti. Oke, kita define name. Lalu di sini kita kasih nama double. Udah, terus yang terakhir lagi kita klik kanan, define name. Kemudian kita ganti dengan khusus. Pakai H ya. KHUSUS. Oke. If, kemudian jenis kamar, sama dengan double, Ya, kemudian maka maka VLOOKUP, mm, kode kelasnya Pak, ya, oke, sudah. titik koma, Titik koma. kemudian tabelnya, Tabelnya apa namanya? double apa ya, double dulu, Double, oke, double. Oke, double, udah. maka Maka kolom kedua, kolom kedua, kemudian titik koma, pakai false, tutup kurung, atur kurung, titik koma, if lagi, ya titik koma, if lagi, kemudian jenis kamarnya jenis kamarnya, sama dengan tanda petik single, ya, single, titik koma, kelas, ya diklik, kemudian oke, tabelnya, nama tabelnya table single, titik koma lagi, lalu kemudian nama tabelnya, begini ya, single, single, titik koma 2, titik koma 0, titik koma 0, oke, range. Kemudian VLOOKUP-nya enggak dimasukkan dulu ya? VLOOKUP-nya Pak, VLOOKUP-nya dimasukkan ya, Berarti di sini dulu ya berarti ya. iya yang Oke, VLOOKUP. setelah single kita masukkan VLOOKUP, lalu iya kayak gini baru tepat. Oke, range lock. Kemudian langsung aja pakai VLOOKUP, Jenis kamarnya. Oke, saya klik ya jenis kamar. diklik jenis kamar, titik koma, kemudian tabel khusus, Titik koma, lalu table khusus ya. tabel Oke. khusus, Titik koma 2, koma 2, koma 0. koma false Nol. atau 0. Oke. Boleh. Coba enter Pak, coba tes dulu. Kita cek dulu ya. Kayaknya nih. Yang khusus Dia not available. Ini kayaknya yang diminta. Ini di sini. Errornya di sini. Harusnya di sini ada khususnya, tanda petik khusus. Nih. oh iya itu, iya Pak, iya. Oke, kita coba dulu ya. Ya Pak. Coba dulu guys. Malah tambah value itu. Apalagi yang salah di sini? Oh, iya. Coba. Ini kan udah bener kayaknya di atas ya. Ini udah bener nih. Kita ikuti di depan aja. Iya. Ikuti di depan yang ini, double. Double itu dia mengacu pada kelas, double benar ya. Kemudian di sini single. Lalu VLOOKUP-nya ini benar. Di sini itu Pak, harusnya itu single. bukan tanda petik nih. Harusnya di sini single ya. Single Pak. Oke, single. Oke, satu-satu ya. Sabar. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian Lalu nanti di sini ketiga, VLOOKUP. Nah, yang ketiga ini yang kurang nih kayaknya. yang kurang tanda petik khusus Pak itu. Jadi bagaimana? Harus ditambahkan if lagi ya? Kurang if lagi kan kayaknya? Atau nggak usah, langsung aja VLOOKUP ya. Langsung ini mungkin, aja Pak kayaknya. tapi ininya lookup value-nya kayaknya yang salah ya. Bukan berdasarkan jenis kamar, tapi berdasarkan kelas kayaknya. Ya nggak sih? Dia berdasarkan kelas. Iya, kelas. Kan kelas, sama kelas, dengan kelas. ini kan? Nah, khusus, kemudian walls. Oke? Ya, Boleh? coba. Kita Ya, coba Pak, dulu ya. dulu. Tes dulu. Coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay.
saya baca ya. Kolom potongan diisi apabila lama tinggal di atas 10 hari, di mana besarnya adalah kelebihan jumlah hari tersebut, dikalikan tarif kamar, dikalikan prosentase potongan sesuai kelas yang diambil dari pembacaan tabel bantu, dari tabel kelas, dan juga potongan. Yuk, dipahami dulu petunjuknya yuk, nomor 7. Kolom potongan diisi apabila lama tinggal di atas 10 hari. Di mana besarnya adalah kelebihan jumlah hari tersebut dikalikan tarif kamar, dikalikan prosentase potongan sesuai kelas yang diambil dari pembacaan tabel bantu, dari tabel kelas, dan potongan. Logikanya kan berarti pakai if, Ya, if, kemudian lama tinggal, lama tinggal. Oke, saya klik lama tinggal. lebih besar, Lebih 10. besar 10 hari ya. Oke, Oke, maka titik koma, lama tinggal dikurangi 10 ya, dikali VLOOKUP. yang lookup value-nya berarti mengacu pada jenis kamar ya, soalnya. Oh iya, berarti kita langsung aja nggak pakai ini ya, nggak pakai string ya, langsung ke jenis kamar. Oke, boleh. Kita klik jenis kamar. Kemudian tabel array-nya mengambil dari tabel bantu. Oke, saya klik tabel bantu. Yang ini, Ya, F4 dulu. koma, Koma, berapa? yang ke 1, 2, 3, 4. Tarif kamar ya. Ya, tarif kamar. Oke, 4, 0, Ambil false, ya. titik koma. Coba balik ke soal, Kak, boleh? Boleh. Kita balik soal ya. Nomor 7. Ya, di mana besarnya kelebihan dari jumlah dikalikan tarif kamar, kalikan lagi persentase. Oh, berarti kali lagi sebelum titik koma itu. Oke, saya kembali ke rumusnya ya. Hapus dulu soal itu. Ya, Oke, sudah dikali apa? Jadi nggak pakai titik koma, Lagi langsung kali ya? ya, hapus lagi. Oke, langsung Ya, kali, terus kali. VLOOKUP lagi. Mengacu pada tabel bantu yang persentase kelas, Kak. Kelas berarti. Oke, kelas. Ya. Sudah. Kelas, kemudian tabel array-nya yaitu tabel kelas, tabel bantu kelas, Oke, berarti saya ke sebelah ya. tabel potongan. Begini, Ya, F4. Terus kolom keberapa? titik koma, kolom kedua, 2, ya. titik koma false, balas kurung. H12 kurang 10 itu, Kak, boleh pakai dalam kurung? Oh, boleh. Nih. Gini ya? Balik lagi ke ujung. Ya, di ujung. Titik koma. Petik, tanda Kali. petik ya. 2 kali. Oke. Kurung. Coba dites enter dulu, Kak. Oke, kita enter dulu ya. Yes aja dulu, Kak. Oh, itu dia baca 0. Ini 4 Ya. hari ya. Kalau 4 hari kan nggak dapat berarti ya. Oke. Dapat. Ya. Nggak dapat. Ini Nol. dapat nih 15 hari. Oke, ini dapat Ya, jadi 5 hari. 5 dikali Logikanya berapa kan tadi? 5 hari. Dikali harga kamar, kali potongan. Gitu, Kak. Oke, kita coba tarif manual kamar. dulu coba. 5 dikali berapa tadi? Tarif kamarnya berapa? Yang kelas berapa nih yang 15 hari ya? Kelas khusus ya, kelas 2. Kelas 2 jenis kamar khusus. Dia berapa tuh? Kelas 2 yang khusus ya. Yang ini berarti kan 450.000 tarif kamarnya. Dikali 5 hari sama dengan 5 dikali 450.000. Itu kan 2,25 ya. Nah, kalau untuk kelas 2, kita lihat dulu di sini kode kamarnya dia B, ya kan? B itu masuk di kelas 2 potongannya 15%. 15% dari ini ya berarti ya. Coba kita kalikan dulu. 15% dikali 2,2 itu salah. 0,2 itu berapa? 337.000. Tapi di sini yang muncul 412.500. Jadi nggak sesuai dengan jumlah potongannya. Disempurnakan aja, Pak. Yang VLOOKUP setelah dari H12 dikurang 10. VLOOKUP benar.
Lalu J12-nya itu berarti Oh, ganti dengan concat, ya. concat dengan Jenis kamar, oke. Jenis kamar, koma titik koma, kelas. kelas. Nah, Oke, sudah. iya terus tutup kurung. Ya, tutup kurung. Terus tabel bantunya berarti diganti, Pak. Ini berarti saya hapus ya, rentetan tabel bantunya. Iya. Oke, tabel bantunya kita ke sebelah dulu berarti ya. Iya, Nah ini, yang mana kita pakai? dari gabungan sampai tarif kamar. Gitu ya. F4, oke. Lalu Sepertinya itu sih. kita coba enter. Kita yes saja. Lalu nanti muncul, wah Masih masih pause ya. keliru nih. Masih false. Waduh, malah tambah. Kan apa kebalik, Pak ya? Kalau di gabungannya tulisannya apa, Pak? Maaf, Gabungannya, di sebentar. Kita ke sebelah berarti ya. Ini gabungannya. tabel gabungan. Itu kan double kelas 2. Iya. Ini udah dikoncat sih sebenarnya di sini. Formulanya, D. formula data Oh, dan kamar. formulanya. Apanya Bingung juga lagi sih ya. kira-kira? Hah? VLOOKUP-nya kurang itu, Pak, tadi. Berarti koma 2, koma 0 nya. Nah, itu, Oh di situ. ini. Iya, Titik koma, koma 2, koma, titik koma false. 0 ya. Iya, Oke, tutup false kurung. atau 0 boleh. Tutup kurung. Oke, Coba di enter, sudah. Pak. Iya, bisa nggak? Tes dulu, tes. Ke bawah. Oh iya, Nah, betul guys. Total bayar. Ayo, kita pakai rumus apa ini? Gampang loh ini guys, aritmatika aja. Oke, tarif dikali lama ya. Oh, dalam kurung dulu ya. Oke, boleh. Dalam kurung dulu. Kemudian di apa itu? Dikurangi potongan. Begini. Gini ya. Tarif kamar dikali lama tinggal dikurangi potongan. Sudah. Jadi formatnya begini ya. Perkaliannya didahulukan baru pengurangan. Jadi betul harus pakai balas tutup kurung biar nanti dalam kurungnya itu diselesaikan dulu perhitungannya baru hasilnya dikurangi dengan potongannya. Kita coba ya guys. Ini jawabannya. Oke, jadi ini jawabannya sudah benar. Lanjut guys, di bawahnya masih ada nih. Rekapitulasi kelas. Jadi kita diminta menampilkan jumlah pakainya. Kita menggunakan COUNTIF untuk menghitung jumlah pakai katanya. Kelas. Oke, saya blok kelas ya. Saya kunci ya. Lalu kriterianya apa? Ini. Kita balas kurung ya. Kita enter dulu ya. Tes. Jumlah pakainya 4. Tes dulu kelas 1. Jumlah pakainya dia 4 ya. Ada berapa di sini kelas 1? 1, 2, 3, 4. Betul. Kelas 2-nya 1. Betul. Kelas 3-nya 1, 2, 3, 4. VIP-nya 1, 2, 3. Bener guys. Lanjut jumlah total bayar guys. Kita pakai rumus apa di sini? Untuk rekap kelasnya ya. Kelas 1 nanti dia total bayarnya berapa gitu. Karena kan di sini ada kolom total bayar kan. Coba saya geser sedikit ya. Di sini ada kan kolom total bayar tuh. Nah, nanti kita ngambil di sini kolomnya. Acuan kita gitu. Sum if. Ini baru sum if, bener. Sum if yang menjadi range-nya yang mana? Range-nya kelas. Oke, boleh. Berarti saya blok kelas ya. Saya kunci, kemudian titik koma. Kriterianya apa? Klik. Yang mana yang diklik? Klik kelas 1. Oke. Titik koma. Sum range-nya yang mana? Tadi kita diminta mencari apa sih? Jumlah total bayar kan? Berarti yang diblok adalah total bayar. Ini kan? Kita tes dulu ya guys ya. Ini jawabannya kelas 1 9,8. Jadi maksudnya adalah ini kan ada banyak kelas ya. Dan tiap-tiap kelas kan ada total pembayarannya. Jadi kita coba cek dulu dari kelas 1. Kelas 1 itu 2,8. Kita coba jumlahkan secara manual ya. Sama dengan 2,8 tambah mana lagi kelas 1 ini 1,8 tambah ini 3,5 tambah 1,6 enter 9,8 benar guys. Oke. Kelas 2-nya itu cuma 1 yaitu 6,4 betul. Kelas 3-nya 9,9 ada 4 pemakaian ya.
Coba kita tes dulu kelas 3-nya. Sama dengan, mana nih kelas 3? Yang ini ya, 240.000 tambah 500 tambah 1,4 tambah 1,8, enter. 9,9, udah benar guys. Ya ke sebelah lagi guys, masih ada nih. Ini rumus apa yang kita pakai kalau mau mencari jumlah total bayar guys? Sum. Auto sum berfungsi nggak sih kalau terpisah dari barisnya? Coba dulu ya. ALT sama dengan, oh bisa loh guys. Cuman kita tertolong ya karena baris pemisahnya kosong isinya. Seandainya ada di bawah sini, ini nggak boleh dipakai autosumnya karena dia terpisah jaraknya kan di antara baris. Cuman karena kosong aman lah, hasilnya akan sama juga gitu. Jadi boleh dipakai. Jumlah bayar tertinggi, rumusnya apa? Max, betul. Rumus dasar ini. Rumus dasar tapi selalu kepake ya guys ya. Terendah apa? Average ya? Bener loh. Ini average ya. Oke. Yes, mantap.